Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Kita masuk ke poin nomor 7 dari bab angka ya. Dan bab angka ini masuk midwa ya. Tamyiz jelas. Tamyiz jelas, terus ada munada. Wes tamyiz aja. Tamyiz saja, dari tamyiz. Ya, tamyiz dari awal tamyiz sampai terakhir ini. Nah, hanya 3 atau 4 lembar, tetapi angka ya. Nah, insyaallah. Nah, biar merojah. Nah, bismillah. Baik, sekarang masuk kepada ta'riful adad bi al. Jadi angka dikasih alif lam. Karena angka itu kita dapati di dalam teks Arab ada yang beralif lam, ada yang tidak. Kapan beralif lam, bagaimana penggunaannya, ini adalah bab kita sekarang insyaallah. Nah, monggo yang baca Mas Ragil. Ta'riful adad bi al. Ta'riful adadi bil al. Okay. Idza uridu ta'riful adadi bil Idza urida ta'riful adadi bil al fa in kana mufradan adkhalat al ismi alladhi yali al adada betul. Ay mudhafun ilaih mislu ja'a sittatul tolabat istadalat khamsatul dinarat. Okay. Terus Wa in kana murakaban udah khilat ala sadri ay ala juz'ihi awali. Nah. Mislu qadainal khamsata asyara yauman bil masifi. Wa in kana ma'tufan wa ma'tufan alaihi udkhalat alif alal juz'aini. Mislu qara'tul khamsata wal ishrina kitaban. Wa tutabbaku nafsul qawaidu as-sabiqa syarhuha fima yata'alaqa bi tadhkiril adadi wa ta'nisihi wa i'rabuhu wa binaihi. Baik, kata beliau, ta'riful adad bi al. Mentakrif, memakrifatkan angka dengan alif lam. Kita ketahui kemarin adat itu macam-macamnya, ada yang adat mufrad, ada murakkab, ada apa? Ma'tuf alaih, ada alfadul uqud, adadul uqud dan lain-lain. Nah, ketika kita mendapati angka-angka ini, ternyata di dalam teks Arab itu ada yang beralif lam. Bagaimana ketentuannya kalau kita ingin memakrifatkan angka tersebut? Bagaimana caranya jika kita ingin memakrifatkan angka tersebut? Kata beliau, idza urida ta'riful adad bi al, jika diinginkan
mema'rifatkan angka itu dengan al, maka kata beliau, yang pertama, jika angkanya mufrad. Pertanyaannya, Mas Ragil, angka mufrad itu dari berapa? Dari 1 sampai 10 atau 3 sampai 10 ya. 3 sampai 10. Nah, karena 1 sama 2 itu na'at man'ud ya. Angka mufrad 3 sampai 10. Jadi salasa, arba'a, khamsah, sittah, sab'a, samaniyah. Terus tis'ah, asyarah. Ini adalah angka mufrad namanya. Jika angka mufrad ini ingin dita'rif, ingin dimakrifatkan dengan alif lam, kata beliau, udkhilat alal ismil ladzi yalil adada. Ai al-mudhaf ilaih. Kata beliau, jika angka ini ingin dimakrifatkan dengan alif lam, maka bukan angka ini yang dikasih alif lam. Kita ketahui angka 3 sampai 10, Pak Sri. Angka 3 sampai 10, makdudnya itu bagaimana ketentuannya? Makdud itu apa makdud? Yang dihitung. Nah, angka 3 sampai 10, makdudnya itu gimana ketentuannya? Majrur, terus apa lagi? Majrur, benar, i'rabnya majrur. Terus kalau dari mudzakkar muannasnya berkebalikan. Terus dari sisi jumlahnya dari sisi adatnya mufrad, muannats, musanna atau jama'? Dari isim mufrad. Yang dihitung makdud dari angka 3 sampai 9 itu mufrad. Mufrad musanna atau jama'? Misalkan salah satu qolamin. Benar Mas Isman? Salah, yang benar jama', Pak. Jadi jama'. Nah, aklam ya. Siapa tahu keluar pekan depan. Oke, jadi kata Mas Sri yang pertama jama', yang kedua apa? Majrur ya. Yang ketiga apa? Kebalikan dari makdud ya jenisnya ya. Berarti 3. Angka 3 sampai 10. Misalkan tadi aklam. Aklam itu bunyinya aklamin, ya kan? Sebagai apa? Kenapa majrur sebagai apa? Mudhaf ilaih. Ya. Misalkan 3 kolam, 3 aklam. Berarti aklam itu jamak mudzakkar muannas. Mudzakkar. Berarti salah satu. Nah, terus majrur jamak, terus kebalikannya, ya benar. Nah, salah satu aklamin. Baik, jika kita ingin mengasih al pada salah satu aklam, bagaimana caranya? Apakah salasahnya atau aklamnya? Karena ini susunannya adalah mudhaf ilaih, jelas di sini tidak mungkin mudhafnya itu apa? Ada alif lam. Tidak mungkin mudhaf ilaih, mudhafnya itu ada alif lam. Nah, memang ada Pak, nanti ada pembahasan di kitab Alfiyah itu ada. Jadi mudhaf ilaih, mudhafnya itu alif lam, tapi ini jarang. Ada, tapi jarang, dan ada S dan K-nya. Ada syarat dan ketentuannya. Nah, iya pengecualian itu siti. Nah, jangan memikirkan yang siti, nanti lupa yang asal. Nah, intinya ada. Kembali ke pembahasan kita. Jadi kalau hitungan 3 sampai 10 atau adat mufrad ini, jika ingin di alif lam, ingin ditakrifkan, ingin dimakrifatkan, maka yang dikasih alif lam apanya? Mudhaf ilaihnya. Tadi kata Pak Siri 3 kolam. 3 kolam. Aklam ya. Nah, sini pilih salah satu atau salah satu Pak Siri? Salah satu. Nah, benar. Hadhihi misalkan.
hadhihi. Ini khobar, ini mubtada. Nah, kita ingin ini ma'rifat. Nah, bahasan kita ini angka yang mufrad 3 sampai 10 pengen kita ma'rifatkan. Bagaimana caranya? Apakah pada begini? Hadhihi ats-tsalatsatu aqlamin. Apakah seperti ini Pak Sri? Hadhihi ats-tsalatsatu aqlamin. Apakah seperti ini? Kata beliau, fa in kana mufradan, jika angka tersebut adalah angka mufrad, udkhilat ala apa? Alal ismil ladzi yalil ma'dud nih. Alif lamnya itu dimasukkan kepada isim yang yali itu setelahnya, yang jatuh setelahnya angka ini. Jadi ini salah. Kalau ini pengen makrifat, alif lamnya jangan ditaruh di sini. Taruh mana? Iya, taruh di aklam. Jadi bunyinya hadhihi salasatu aqlami. Begitu. Kenapa kok ditaruh di ma'dudnya? Karena mudhaf ilaih, selamanya mudhaf itu tidak ada alif lamnya. Nah, kecuali nanti ada kaidahnya. Nah. Contoh kata beliau, fa in kana mufradan udkhilat alal ismi alladhi yalil adada ay al mudhaf ilaih. Maksudnya adalah mudhaf ilaihnya. Mithlu ja'a sittatu thalabah. Ja'a sittatu at-thalabah. Thalabah itu jamak dari Tolib. Tolib itu jamaknya bisa tulab, jamak taksir, atau jamak mudzakkar salim, tolibun, tolibin, atau jamak muannas salim, tolibat, atau ini tolabah. Jamak apa ini? Tolabah jamak apa? Jamak taksir juga. Nah, tolabah itu jamak taksir juga. Nah, ja'asitatu tolabati. Jadi yang dikasih alif lam apanya? Tolabahnya. Terus istadal. Alhamdulillah. Apa terjemahannya Pak Sri? Istadallat apa? Istadaltu. Apa istadala? Istadilu. Apa? Di situ terjemahnya apa? Telah dikutip. Ustudillat berarti. Ustudillat ya. Oh iya, berarti dinarot. Nah, dikutip, diambil begitu ya. Dikutipnya diapain? Nah, ya, ini keanggilan pilih fiil ya. Nah, terserah ukhidat atau enggak apa-apa, ukhidat diambil begitu aja. Nah, jadi 5 dinar, dinarot itu jamak dari dinar. Dinarun, jamaknya dinarot. Itu jamak apa, Pak? Nah, jamak muannas salim. Terus kenapa pakai khamsah? Kenapa pakai khamsatu? Kok enggak khamsun? Karena dinarot mufradnya adalah mudzakkar ya. Meskipun jamaknya adalah muannas salim, Masya Allah di sini apa? Tetap kembali kepada mufradnya. Nah, orang kalau nyangka lah ini dinarot nih muannas ini. Jamak muannas salim berarti apa? Mufradnya mungkin dinarotun. Enggak. Nah, mufradnya enggak dinarotun tapi dinarun. Nah, makanya pakai khamsatu dinaroti. Mana yang dikasih alif lam? Dinarnya. Nah, simple Pak ya. Simple. Semoga yang seperti ini keluar Pak. Simple ini. Nah, jadi angka mufrad di alif lamnya itu di ma'dudnya. Yang kedua, jika murakkab, pertanyaannya Mas Ahmad, murakkab itu angka berapa? Iya. Ahmad Arif, iya. Mas Arif, okay. Mas Arif, murakkab itu angka berapa? Angka belasan. Nah, 11 sampai 19 yang kemarin panjang juga kita bahas ya. Nah, ya 11 sampai 14. Nah, angka belasan atau murakkab itu terdiri dari puluhan dengan satuan ya.
11 1 dengan 10 ya kan? Hada asyar, 12 isna asyar, 13 salasata asyar atau salasa asyrata, 14 khamsata asyar, arba'ata asyar atau arba'a asyrata, sampai tis'a asyrata atau tis'ata asyar. Nah, kata beliau, jika angkanya adalah murakkab maka alnya dimasukkan ke udkhilat al ala sodri. Apa sodrun, Pak? Sodrun itu udah ada awal. Sumya sodrun li'annahu fi bidayatil badan, fi sodril badan, di awal sodrun. Kata beliau, jika angkanya murakkab belasan itu, maka alnya hanya dimasukkan kepada yang awal. Yang awal ini apa? Satuan atau puluhan? Yang satuannya. Jadi misalkan 14. 14 apa bahasa Arabnya? Arba'ata asyar. Berarti bunyinya al-arba'ata asyar. Nanti dimasukkan ke jumlah mufidah. Misalkan 19 bahasa Arabnya. Tis'ata asyar atau tis'a asyrata. Kalau dikasih alif lam, at-tis'ata asyar atau at-tis'a asyar. Contoh kata beliau, qadainal khamsata asyar. Saya menghabiskan 15 hari bil masif. Mungkin namanya tempat, Pak ya. Di situ apa Pak Sri? Masif begitu. Musif. Saif. Masifi. Terjemahannya? Oh, masif. Oh iya, masif berarti iya. Nah, tempat liburan musim panas. Nah, sana musim panas liburan ya. Di Indonesia, masya Allah. Nah, setiap hari bisa liburan. Karena di sana kan musim salju, musim dingin nggak bisa seperti Indonesia. Indonesia aja musim hujan masih bisa. Iya, jalan-jalan. Masya Allah. Kok saya jauh-jauh ya kan? Iya, ada lihat di FB itu kan temenan sama salah seorang dosen Mesir ngajar di Libya. Dia memfoto ya, Syekh siapa namanya, fotonya sangat biasa menurut kita. Menurut dia Masya Allah. Yang komen teman-temannya di Mesir, Masya Allah Indonesia menjannati dunia. Padahal bukan pariwisata, hukul biasa ya. Masya Allah, emang di sana ya pemandangannya ya. Ya kalau Sohro Pak ya, padang pasir ya jarang. Nah, tempat-tempat yang api itu jarang. Di Saudi sendiri palingnya di Taif. Nah, di Taif. Jadi Masya Allah menghabiskan 15 hari di tempat wisata musim panas masif. Nah, qadaina mana bab kita? Al-khamsata asyar. Nah, qadaina al-khamsata asyar. Asalnya sebelum ada alif lamnya khamsata asyara yauman. Pertanyaannya Pak Rohyadi, kenapa di situ al-khamsata? Nah, kebalikan dari yauman. Ketika yauman itu mudzakkar, maka di sini bunyinya al-khamsata. Nah, al-khamsata. Yang asyaronya enggak dikasih alif lam, enggak qadain al-khamsata al-asyaro, tidak. Nah, asyaronya tetap ma'rifat. Nah. Baik, yang terakhir adalah jika angka ma'tuf alaih. Angka berapa Mas Ahmad? Ma'tuf alaih itu angka berapa? Oke, 21 sampai 99 yang ada huruf wawunya. Wahid wal ishrun, arba wal ishrun, khamsa wa samanun, tis'a wa arbaun. Nah, itu adalah angka ma'tuf alaih. Kata beliau, jika angkanya adalah ma'tuf wa ma'tuf alaih, maka alif lamnya dimasukkan ke dua-duanya. Jadi urut Pak ya, kalau mufrad angkanya enggak dikasih alif lam, murakkab yang pertama, kalau ma'tuf alaih dua-duanya. Jadi dua-duanya dikasih alif lam. Contoh, saya membaca 25 kitab. Qara'tul khamsata wal ishrin.
kitaban. Qara'tul khamsata wal ishrina kitaban. Mana di situ alif lamnya? Al khamsah sama wal ishrin. Nah. Pertanyaannya Mas Ragil, kenapa di situ al khamsata, Mas? Kok enggak al khamsah? Kebalikan dari bagus. Nah, Pasri, kenapa bunyinya al khamsata? Iya, itu kan ada harokatnya. Qara'tul khamsata wal ishrina kitaban. Kenapa al khamsata? Gimana? Kenapa bunyinya al khamsata? Kenapa mansub? Iya betul. Mas Isman, kenapa wal ishrina? Kok enggak wal ishruna? Kenapa wal ishrin? Qara'tul khamsata wal ishrina. Kok enggak wal ishruna? Karena nasab. Iya, nasab. Karena waw itu ataf ke al khamsata, ya. Iya, benar nasab itu. Nah. Jadi wal ishrin itu ngikut ke al khamsah. Kalau khamsahnya mansub, maka ishrinnya juga mansub. Nah. Kitaban, Mas Arif. Kenapa kitaban? Bunyinya kitaban. Maf'ul bih kedua. Nanti keluar ini gimana? Ayo. Maf'ul bih kedua. Saya baca 25 kitab. Yang dibaca 25 kitab. Yang dibaca 25 apa kitab? Atau 25 terus kitab? Kenapa? Maf'ul bih kedua kurang tepat alias salah. Mas Ragil. Tamyiz. Ya, yang jatuh dari angka. Ini poin kita ya. Yang jatuh setelah angka apa? Ma'tuf dan ma'tuf alaih, apa kaidahnya? Kaidah isim yang jatuh setelah angka ma'tuf ma'tuf alaih. Nasab, jelas. Nasabnya sebagai tamyiz. Terus mufrad, ya. Nakiroh. Ya nakiroh nggak apa-apa. Nah, tapi nggak masuk kaidah umum. Intinya mufrad mansub sebagai tamyiz. Mufrad mansub sebagai tamyiz. Contoh lain, Mas. Misalkan saya membeli 25 bolpen bahasa Arabnya. 25 bolpen. Itu atau ishtara itu ya nggak apa-apa, yang penting. Iya. Kenapa al-khamsah kok enggak al-khamsah? Iya, kebalikan dari kolam ya. Sekali lagi, ini anak kebetulan 25 ya. Ini 25 juga. Nah, angka lain. Saya membeli 56 sepeda baru. Ya, 56 ya. Nah, jadidatan. Ishtara itu as-sitta atau as-sittata? As-sitta wal 56. 56 betul. Wal apa? Wal khamsina darajatan jadidatan. Benar enggak Mas Isman? Yakin? Benar enggak, Pak? Benar Mas Ragil?
Betul ya. Kok kayak Ustaz membuat ragu begitu ya. Hanya ngetes betul. Ishtaro itu al-khamsata as-sitta. Kenapa sitta kok enggak as-sitta? Karena darajah itu. Ishtaro itu as-sitta wal khamsina darajatan. Jadi datan. Iya. Terus kata beliau wa tatabbaqu nafsul qawaid as-sabiq syarhuha fi ma yata'allaqu bi tadhkiril adad wa ta'nithi wa i'rabu bina'ihi, dan dipraktekkan kaidah yang telah berlalu penjelasannya berkaitan dengan mudzakkar, muannas, i'rab dan bentuknya. Maksudnya dari mudzakkar, muannas, i'rab terus mufrad, musannanya itu dipraktekkan yang ana tanya barusan ini. Nah, yang kaidah-kaidah yang kita pelajari. Nah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sebelum ana tanya, sebelum masuk ke bab 8. Pertanyaannya, kalau puluhan gimana Pak? 20, 30, 40, 50. 20 apa bahasa Arabnya? Al-ishrun. 30? Salasun. 40? Nah, bisa ishrun, bisa ishrin, salasun, salatin, arbaun, arba'in, khomsun, sampai tis'un dan tis'in, ya kan? Boleh nggak dikasih alif lam Mas Ahmad? Saya membaca 20 kitab dalam sehari, Masya Allah. Boleh nggak dikasih alif lam? Berarti bahasa Arabnya kalau tanpa alif lam, qara'tu ishrina kitaban kulla yaum. Boleh nggak dikasih alif lam? Kira-kira. Berarti bunyinya qara'tul kitaban. Boleh nggak Mas Isman? Boleh. Boleh nggak Mas Ragil? Boleh Pak Royadi? Lihat buku nggak akan ada. Kayaknya nggak boleh. Pak Sri, di buku nggak ada Pak Sri. Nggak boleh. Alasannya? Alasannya itu lah, ini kalau potongan nih, qara'tul khamsata wal ishrin ada, ya kan? Ada, ya kan? Kalau seumpama ishrunnya saja, salasunnya saja, boleh apa enggak? Jawabannya adalah nam jaiz. Boleh. Boleh. Nah, karena di situ tidak mudah-mudah pilih, tidak apa ya, tidak ada penghalang. Nah, qara'tul ishrin. Nah, qara'tul ishrin. Nah, boleh. Nah, qara'tul salatin. Nah, kam taqra' fi kulli yawm qara'tul salatin min kutub misalkan. Saya baca 30 kitab. Nah, misalkan. Boleh. Boleh. Pertanyaannya lagi. Sebelum jenengan bertanya, monggo. Enggak ada? Angka 100. Angka 100. 100 itu apa bahasa Arabnya? 1000. Iya. Baik, misalkan 100 kitab bahasa Arabnya. Murojaah lagi Mas Ahmad, Mas Arif. Apa kaidahnya? 100 kitab. Anda tulis saja. Mi'atu kutubin. Yakin? Mi'a. Nanti misalnya kayak gini. Kitabin. B. Atau B. B. Asri betul? Mi'atu kitabin. Benar, harokatnya bin. Enggak ban, enggak bun. Bun. Berarti C berarti. Oke, berarti mi'atu kitabun. Atau D. Enggak. Mi'atu kitabun. Seperti ini katanya Mas Isman. A, B atau C?
Pak Asri sedang mencari. Majrur jelas. Apa? Tuh kata beliau. Di mana halaman berapa Pak? Mas Isman ketemu mufrad majrur. Belum ketemu loh, harus ketemu ini nanti imtihan. Assalamualaikum. Keluar gimana ini? Kata Pak Sri mufrad majrur, ada Mas? Ketemu. Oh ada ya, mufrad majrur, diingat-ingat ya. Jadi jangan hanya 3 sampai 10 ya kan. Nanti kalau keluar 100 repot. Nah, iya. Berarti jawabannya apa Pak Sri? B. Ya, jawabannya B bukan C. Nah, apalagi kutuban ya. Kutuban. Ya. Jadi mi'atu kitabin. Nah, pertanyaannya kita kalau pengen dikasih alif lam, Mas Ahmad lagi, Mas Arif lagi. Gimana Mas bentuknya? Misalkan qara'tu mi'ata kitabin. Ini ya. Pengen kita kasih alif lam, ditaruh di mana? Apa tidak boleh? Alasannya apa? Tidak boleh. Alasannya? Enggak ada ininya ya. Oh, matu boleh. Kayak tadi al-isyirin itu. Oh, kalau al-isyirin kan ada isyarah ya kan, ada isyarat ya, ada isyarat al-isyirin sini. Kalau 100 boleh enggak Pak Sri? Kata beliau enggak boleh. Kata jenengan? Atau Mas Isman? Boleh enggak dikasih alif lam? Di mananya? Kalau boleh. Kalau kata beliau, mi'atu kitabin udah gitu aja. Mas Ragil? Di buku enggak ada. Boleh? Masih bingung, Mas Ahmad? Boleh. Sebelah mananya? Kenapa? Iya, ini sebenarnya mudah ilaih. Berarti boleh. Sebelah mananya? Iya, al-kitabi. Karena ini mudhaf ilaih. Enggak masalah, mudhaf ilaih itu jenengan yang namanya mudhaf ilaih, boleh makrifat bisa nakirah. Nah, boleh. Tapi memang jarang, Pak. Jarang. Rata-rata ya nakirah begitu. Kalau misalkan 300 tanya lagi Mas Ahmad, Mas Arif biar meroja. Kemarin suruh sapa WA anak, jadi anak ingat, oh iya saya izin saja. 300 bunyinya apa Mas Arif? Ini kan 100, kalau 300 gimana? Salah satu atau salah satu? Nah, kalau nanti abejan salah sumi'ah atau salah satu mi'ah, anak tulis. Salah sumi'ah atau salah satu mi'ah. Nah, kenapa enggak salah satu? Oh, betul jawaban jenengan. Tapi enggak ada apa alasan dalilnya. Argumennya apa Pak Sri? Kata beliau salah sumi'ah, betul. Kenapa kok enggak salah satu? Karena G? Iya 300. A atau B? Atas atau bawah? Ini belum ada yang dihitung loh Pak. Belum ada ini, jangan pikir kamu buat majrur. Masih angkai, masih ori ya. Masih Ismail mungkin ingat? Karena? Iya, kenapa? Kok nggak pilih yang bawah? Iya, benar alasan beliau. Ini mi'ah. Pokoknya kalau ratusan ketemu mi'ah, ininya selalu mudzakkar. Nggak pernah ini.
apapun yang dihitung di sini. Ya. Apapun yang dihitung. Mudzakkar muannas, kalau udah ketemu mi'ah ininya mudzakkar. Salasu mi'atin. Misalkan rajul. Mas Ahmad, 300 laki-laki, bunyinya? Rajulin atau rijalin? Rajulin. Betul Mas Ragil? Salasu mi'ati rajulin kata beliau. Anda tawarkan rijal mungkin. Benar. Oke, jawabannya betul. Nah, benar. Nah, baik, sekarang kembali ke alif lam. Boleh nggak dikasih alif lam? Sebelah mananya yang dikasih? Dikasih alif lam sebelah mananya? Iya, tetap di sininya, Pak. Tetap rojulnya. Salasu mi'atir rojul. Salasu mi'atir rojul. Nah, terakhir terus ribuan sekarang. 1000 bahasa Arabnya apa, Pak Rohyadi? Iya, 1000 buku bahasa Arabnya. Buku. Gini. Alfu kitabin. Mufrad majrur. Benar Mas Ahmad? Benar, iya. Untuk 1000 sama seperti ini. Mufrad majrur. Kalau dikasih alif lam sama seperti ini. Alful kitab. Alful kitab. Nah. Yang paling terakhir 114 surat. Apa bahasa Arabnya Mas Ragil? 114 surat. Saya membaca 114 surat, berarti khatam ya. Dalam Ramadan saya membaca 114 surat. Qara tuh kasih alif lam ya, langsung ya. Qara tuh mi'ata. Mi'ata atau mi'atan? Mi'atan. Gini. Terus gini. Enggak pakai tanwin. Oh, gini. Terus qara'tu mi'ata wal 114. Ini gabungan, Pak ya. Jadi 100 gabung dengan murakkab. Nanti gabung dengan mufrad. Nanti gabung dengan maktuf alif. Dikasih alif lam. Mumet tak? Enggak mumet. Enggak mumet. Ini kaidahnya seperti tadi, cuman apa ya? Nambah-nambah begitu ya. Pondasinya belum kuat ya, harus dikuatkan di murojaah. Dibuat bingung, dibuat murojaah, Pak. Oke, lanjut. Qara'tu mi'ata. Berapa tadi? 114 surat. Arba'ata 14 asyara. Terus suratan. Nah, ini dari beliau. Kok Orian gak ada alif lamnya? Memang seperti ini. Oh, nanti alif lamnya. Kita lihat kaidah yang sudah kita pelajari. Qara'tu mi'ata wa arba'ata asyara suratan. Nah, kita mulai dari sini. 114 surat. 100, bener enggak? Mi'atan. Nah, mi'atin. Nah. Terus arba'ata asyar suratan. Bener enggak? Mudzakkar muannasnya Mas Ragil. Salah. Yang benar? Iya. Kenapa arba'ah? Karena surah. Iya. Terus ini asyarata atau asyarah? Jangan ragu. Ikut sininya. Nah, yang kebalikan ininya aja, satuannya.
Adapun ininya ikut yang terdekat. Nah, jadi ini punya dua. ya ini. Ikut sini. Nah, ikut sini. Ini yang kebalikan. Karena angka mufrad memang kebalikan, ya kan? Nah, begitu. Qara'tu mi'atan wa arba'a asyrata suratan. Sekarang kaidah alif lam. Mana yang dikasih alif lam? Kalau pengen kita kasih alif lam, Mas Ragil, kira-kira al-arba'a. Qara'tu mi'atan wal arba'a. Begitu. Nah, seperti ini. Ada catatan? Mas Mahfud? Mahfud nggak? Mas Abid ya. Abid Mahfud itu. Okay. Mana? Ini sudah benar perkaitan dengan dikasih alif lam. Ada yang direvisi, dibenarkan? Qara'tu mi'atan wal arba'a asyrata suratan. Surahnya as-surata. As-surata. 11 surata bisa ya? Allahu a'lam. Mana lupa-lupa ingat kaidahnya. Di angkanya dulu. Sudah benar berarti? Sudah benar. Lainnya? Sudah benar. Mi'ahnya enggak di anu Mas? Dimodif? Iya, mi'ahnya boleh dikasih, Pak. Boleh. Apa halangannya? Enggak ada uzur dia. Boleh dikasih. Enggak ada penghalang. Jadi qara'tul mi'ata enggak apa-apa. Enggak apa-apa dikasih. Apa? Sendirian boleh. Nah, kayak tadi isyrin, qara'tul isyrina kitaban boleh sih, boleh. Nah. Enggak ada penghalang, Pak. Kalau enggak ada penghalang seperti isim biasa, boleh dikasih alif lam atau dikasih atau tidak dikasih. Nah. Kalau sebelum dilanjutkan, jelas ini? Insyaallah jelas. Nah. Kalau dibalik, bisa nggak dibalik ini, Pak? Bisa. Kalau ada wawu kayak gini bisa dibalik, Pak. Nah, belasannya di depan. Jadi qara'tu apa? Al-arba'a asyrata. Ba'da, kalau dibalik begini, Pak. Qara'tu al-arba'a. Ana langsung kasih alif lam yang asyrata. Nah, pakai ba'da. Pakai ba'da. Ba'da mi'ah. Baru di sini kitabnya. Bunyinya apa kitabnya? Surah. Nah. Gitu. Qara'tul arba'a asyrata ba'da mi'ati suratin. Arba'a asyrata ba'da mi'ah. Bisa seperti itu. Tapi yang familiar yang ini. Nah, familiar yang pakai matu-matu kali. Ba'da mi'ah, Pak. Ba'da mi'ah. Ba'da mi'ati suratin. Nah, kalau seperti ini nanti boleh dikasih alif lam, boleh. Ba'da mi'ati suratin. Nah, seperti itu. Bingung enggak, Mas? Enggak, insyaallah enggak bingung. Bisa ba'dah 6. Kayak puluhan juga misalkan 125. 125 itu mi'ah wa khamsah wal isyrun ya. Atau khamsah isyrun ba'dal mi'ah. Nah, seperti itu. Nah. Ada pertanyaan? Sebelum masuk ke poin nomor 8 dan 9. Nah. Padahal angka jarang, Pak, ya dipakai. Baik, nomor 8. Saghul adad ala wazni fa'ilin lidalalati ala tartib. Nah, jadi angka itu ini pembahasannya berkaitan dengan angka yang mengikuti wazan fa'il. Misalkan thalithun, rabi'un, khamisun, tasi'un, terus ashirun. Apa lagi?
al-hadi asyar. Nah, sama al-hadiyatu asyar. Nah, ats-tsani asyar. Nah, intinya yang apa? Yang bisa dibuat isim fa'il. Kalau isyrun bisa enggak Ustaz? Asyirun. Bisa enggak? Enggak bisa. Nanti puluhannya. Kalau isyrunnya enggak bisa. Al-asyirun bisa enggak? Bisa ya? Asyirun salisun enggak bisa. Enggak bisa. Nah. Jadi ini berkaitan dengan angka kalau dibuat wazan fa'il. Wazan fa'il. Dan beliau mengatakan lidalalati ala tartib, itu menunjukkan apa? Urutan. Misalkan pria yang ketiga. Pria yang ketiga. Kalau 3 pria beda dengan pria yang ketiga lain Pak ya? Beda enggak? Pria yang ketiga berapa orang? Pria yang ketiga. Laki-laki yang ketiga. Berarti berapa orang? 1 orang. Laki-laki, kalau 3 laki-laki? 3. Misalkan 3 laki-laki, apa bahasa Arabnya? 3 laki-laki? Salah satu rijal. Kalau laki-laki ketiga? Nah, nanti pakai wazan fa'ilun, rajulun thalith. Yang dihitung di depan nanti jadinya. Karena na'at man'ut. Mirip dengan hitungan 1 dan 2 nanti. Cuman wazannya jenengan harus ketahui. Nah, ats-tsalitsatu. Misalkan perempuan yang ketiga berarti al-mar'atu ats-tsalitsatu. Jadi diikutkan wazan fa'ilun. Fa'ilun. Nah, kalau misalkan nanti aja, biar enggak pecah. Kata beliau, sawghul adadi ala wazni fa'ilin lidalalati ala tartib. Membuat sawghu di sini sina'ah ya. Membuat angka dengan wazan fa'ilun menunjukkan tartib, urutan. Nah, kata beliau, idza sighal adadu ala wazni fa'ilin lidalalati ala tartib fa innahu yutabiqul ma'duda min haitsu tadhkir wa ta'nits fi jami'i halatihi wa yakunu mu'raban fi ma adal a'dad min 11 ila 19 fatakunu mabniyatan ala fathil juz'aini. Kata beliau, jika angka itu dibuat dengan wazan fa'il, kalau 1 apa Pak? Wahidun. 2. Kalau 1 itu bukan wahid Pak. Nah, misalkan laki-laki pertama, ar-rajulu al-awwal. Kok lain sendiri ya lain? Kok enggak pakai wahid? Wahid itu bukan tartib. Meskipun wazannya fa'il. Ana tulis sajalah. Takut jenengan nanti salah. Pertama, ingat Pak, kalau tartib itu nanti susunannya na'at man'ut Pak ya. Laki-laki pertama, laki-laki kedua, laki-laki ketiga, perempuan pertama, ya kan? Meja pertama, bolpen pertama. Nah, 10 orang pertama gimana Pak? Itu ada juga nanti Pak. Jadi angka ketemu angka. 3 orang kedua. 3 orang kedua nanti itu. Itu memang agak rumit ya. Yang pertama, al-awwal untuk mudzakkar, perempuan al-ula. 2. Ats-tsani. Mudzakkar muannas ats-tsaniyah. Jadi jenengan jangan pakai isnan, isnani, isnatani, jangan pakai itu. Nah, pakai ats-tsani, ats-tsaniyah. Yang ketiga, ats-tsalits dengan ats-tsalitsah. Yang keempat, ar-rabi, ar-rabi'ah. Yang kelima, al-khamis, al-khamisah. Yang keenam, satit atau sadis. Iya, ini Pak berbeda dengan hitungan aslinya. Sittah kalau dijadikan tartib menjadinya sadis. Sadis ya, Bang. Sadisun atau sadisatun. Yang ketujuh, as-sabi dengan as-sabi'atu. Yang kedelapan, as-samin dengan as-saminah, dibuang ya-nya.
Ats-tsaminu dengan ats-tsaminatu. Yang ke-9. At-tasi dengan at-tasi'ah. Yang ke-10? Yang ke-10? Yang ke-10? Asyir dengan asyirah. Asyir dengan asyirah. Asyirah. Iya. Asyirah. Nah. Ats-tsaminu. Iya. Dengan ats-tsaminatu, ya-nya dibuang. Ats-tsaminu dengan ats-tsaminatu. Nah. 11. Yang ke-11 kata beliau, kita baca. Idza sighal adadu ala wazni fa'il, jika angka itu dibuat dengan wazan fa'il yang menunjukkan atas tartib urutan, maka dia itu sesuai dengan ma'dudnya dalam mudzakkar dan muannasnya. Nih, angka ini Pak, kalau dibuat dengan isim fa'il maka akan sesuai dengan ma'dudnya. Nah, ma'dudnya. Dan yang kedua Pak, perlu jenengan ketahui, ma'dudnya itu jadi di depan Pak. Jangan lupa ya, jangan laki-laki yang ketiga, ats-tsalisur rajul. Jangan. Yang benar ar-rajulu ats-tsalisu. Nah. Al-mar'atu ats-tsalisatu. Jadi ma'dudnya itu di depan. Kenapa? Karena menjadi na'at man'ut seperti angka 1 dan 2. Laki-laki yang ketiga, ar-rajulus tsalis. Laki-laki yang keempat, al-mar'atu ats-tsalisatu, ar-rabi'atu. Sini beliau enggak disebutkan ya. Lanjut dulu. Nah, ini ada tambahan. Kata beliau, fa innahu yutabiqul ma'dud min haitsu tadhkir wa ta'nits fi jami'i halatihi. Maka angka ini kalau dibuat isim fa'il maka akan mencocoki ma'dudnya dari sisi mudzakkar dan muannasnya di seluruh keadaan. Di seluruh keadaan, marfu kah, majrur kah, mansub kah, sama. Kenapa? Karena na'at man'ut. Nah. Wa yakunu mu'raban, dan dia itu mu'rab. Jadi bisa ar-rajulus tsalitsu, ar-rajulat tsalitsa, ar-rajuli ats-tsalis, tergantung ke kedudukannya. Nah, karena na'at man'ut di situ. Kata beliau, fima adal a'dad min, kecuali angka 11 sampai 19. Kenapa? Karena mabni. Karena mabni. Angka belasan itu apa? Mabni. Meskipun bentuknya seperti ini Pak nanti ya. Bentuknya berubah Pak ya. Ats-tsalisata asyara. Nah, seperti itu bentuknya. Ar-rabi'ata asyara. Nah, bentuknya seperti itu. Tetapi enggak mu'rab dia. Kenapa? Karena secara asal adad murakkab itu isim mabni. Paham di sini? Lanjut. Fatakun mabniyatan ala fathil juz'aini, maka keduanya tetap mabni di atas fathah. Contoh kata beliau, tuda'u nashratul akhbar fi sa'ati tsaminati wa nisf. Nashratul akhbar, apa nashrah itu? Nah, penyiaran berita itu siaran. Nah, siaran berita itu tuda'u di apa Pak? Disiarkan ya,
ditayangkan begitu. Siaran berita itu ditayangkan fi sa'ah. Nah, ini Pak. Jam ats-tsaminah. Kenapa ats-tsaminah? Karena sa'ah itu apa? Muannas. Jadi ada di depan. Nah, fi sa'ati ats-tsaminati wan nisfi. Jam 8 lebih separuh. 8.30. Nah, 8 plus separuh berarti 8.30. Jadi siaran berita itu ditayangkan pada jam ke 8 lewat 30 menit. Nah, kalau kita ya jam 8 lewat 30 menit. Nah, terus tertibu hadhihi thalibah, urutan santri ini atau siswi ini, tertibu hadhihi thalibah ats-tsalitsatu wal 20. Berapa? 23. Ats-tsalitsatu sebagai khabar. Terus yadharul qamaru badron fil lailati. Nah, ini yang belasan, Pak. Nah, bulan itu menjadi atau nampak purnama ketika pada malam ke 14. Kita lihat di sini ar-rabi'ata asyrata. Kenapa kok mansub? Enggak mansub, itu mabni. Karena angkanya belasan. Nah, kita lihat di situ, Pak ya. Ketika seperti ini, Pak, mudzakkar, muannas, ya kan? Ngikut. Padahal sebelumnya, kalau kaidah sebelumnya bukan tertib, mudzakkar, muannas, mudzakkar. Tapi ketika seperti ini, ikut dengan apa? Lailahnya. Jadi ar-rabi'ata asyrata. Jadi mudah, kalau tertib itu mudah ya. Untuk mudzakkar muannasnya mudah, tergantung dari apa? Dari yang dihitung tadi, yang dikedepankan. Nah, yadharul qamaru badron fil lailati rabi'ata asyrata minasy-syahril arabi. Nah, bulan itu nampak menjadi purnama pada malam ke-14 dari apa? Dari bulan Arab. Nah, dari bulan Arab. Nah, baik, itu adalah wazan fa'il. Nah, kinayatul adad. Nah, baik, sebelum kita tutup, gimana kelanjutan tadi yang alfiyah? Alfiyah. Nah, siap ini? Apakah wajib menghafal bait syairnya? Hah? Nazomnya? Nazomnya ya, nazom. Alfiyah itu ada 1000, Pak. 1000 lebih. 1000 berapa? 1002 ya. 1002 bait. Cuman ya digenapkan. Kayak arba'in kan enggak 40 dia. 42 digenapkan menjadi seperti itu. Nah, untuk kitab siapa yang koordinir? Atau mandiri? Sendiri-sendiri. Kalau kita siap, yang jelas kitabnya harus ada dulu, Pak. Kitab anak masih di rumah ini. Nah, enggak apa anak pakai PDF. Nah. Iya, nanti anak share lagi di grup dan nanti silahkan share ke teman-teman takmil yang pengen ikut. Mereka ada pelajaran kalau Rabu kosong ya. Yang pengen nambah garam, karena aku kan kayak garam ya. Biar semakin enak apanya. Bahasa Arabnya ya, garamnya masih sedikit, masih belum kerasa ya kan. Ya, kita belajar alfiyah, fokus kepada pemahaman syairnya. Tentunya kita tetap melihat syarat, tapi kita tidak memperpanjang. Sekedar kita memperjelas makna dari bait tersebut. Jadi alfiyah itu kita pakai insyaallah sarahnya yang Syekh Abdullah Al-Fauzan ya, Dalilus Salik ila Alfiyati Ibni Malik. Jenengan di Waqfiyah itu ada.
jenengan buka Waqfiyah atau tulis bahasa Arabnya Waqfiyah. Nanti di sana kalau ada yang pernah buka tulis saja Dalilus Salik, dia keluar, tinggal download. Ada juga downloadkan. Ya cetakan Saudi itu yang paling bagus. Menjadi 2 jilid besar-besar itu. Dari 1000 bait itu menjadi 2 jilid karena memang ya seperti itu. Beliau itu bagusnya itu kitab tersebut ada ide pokok ya dalam bahasa Indonesia itu. Jadi ada inti pembahasan yang ditulis di pinggir-pinggir itu. Misalkan syairnya, setelah itu nanti beliau mensyarah di bawah. Di dalam syarahnya itu ada tulisan ide pokok di sampingnya. Misalkan membahas tentang ini ditulis sama beliau di situ. Nah, ada yang pernah belajar? Mas Hafid pernah? Alfiyah? Belum? Gimana? Pernah Jurumiyah? Jurumiyah juga pernah. Ya Alfiyah itu ya kitab kayak kitab keramat ya, bukan keramat apa ya? Kayak menjadi andalan banget ya gitu. Menurut teman-teman kita di sana, di luar sana. Ana juga dulu bahkan sempat tetangga itu, Lutfi udah belajar Alfiyah? Lagi belajar, wah nanti jenengan kaya kalau belajar Alfiyah. Kok bisa? Dari saking apanya Pak? Dari saking apa menganggap kitab Alfiyah itu seperti apa Pak ya? Seperti pusaka begitu ya. Kayak orang punya ngerawat keris gitu Pak ya. Padahal biasa aja semua kitab ya dipelajari menjadi berkah kalau diamalkan Pak ya. Jadi seperti itu mungkin ya karena teman-teman kita di sana terlalu apa Pak ya? Bukan terlalu, sangat-sangat apa ya? Cinta, antusias terhadap kitab ini dan kita seharusnya lebih antusias lagi Pak ya. Iya, harusnya begitu Pak. Dan tidak sulit terus Pak. Ya mungkin awalnya sulit, wajar. Jangan belajar Pak ya. Jangan belajar Mu'tarid dulu awalnya sulit. Sekarang insya Allah jangan buka sendiri. Oh, simpel katanya. Iya sekarang setelah berproses. Nah, jadi insya Allah kita pelajari setelah mid insya Allah. Iya, pengadaan kitabnya saya serahkan kepada jenengan atau hubungi teman-teman takmil lain. Yang penting broadcast dulu, sebarkan dulu. Ini kita bersama Ana Mansubatul Asma kita anggap sudah selesai ya. Ya alhamdulillah ya pemahaman dikembalikan ke jenengan masing-masing. Insyaallah dengan berjalannya waktu akan masuk ke mahasiswani ya insyaallah. Nah, semakin tinggi yang dipelajari semakin susah insyaallah. Oh dulu di Pulakos itu seperti ini maksudnya. Pahamnya ketika Alfiyah. Anak banyak Pak, pahamnya Muhtarid dulu itu setelah belajar Pulakos. Ketika belajar Muhtarid waktu itu gak terlalu paham. Ketika belajar Pulakos malah paham. Kenapa? Karena pengulangan aja. Takbirnya berbeda, ini bahasa Arab begitu. Siapa tahu nanti jenengan Pak Sri setelah Alfiyah malah ya amin. Iya gak ada yang ini. Yang penting kita ya insya Allah. Nah, kita pakai buku Dalilus Salik insyaallah. Yang sudah lulus atau yang masih takmili atau siapa aja bisa gabung. Nah, dan untuk baitnya ya anak nggak bisa memaksa menghafal. Kalau pengen menghafal silakan. Tapi bagus lah. Insyaallah tidak sulit selamanya. Mungkin awalnya sulit. Anak sendiri punya teman itu sekali dia duduk. Misalkan dulu kita belajar itu sama Ustaz Burman Buton namanya. Dia orang Sulawesi, gurunya Ustaz Abdullah Taslim. Jadi teman anak ini sekali dia mendengar Pak, sekali dia kan kita nggak pakai lagu siapa ya? Ya misalkan ya qulu roji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu wal jamzuri ini matan tufatul atfal ini. Misalkan seperti itu, dia sekali mendengar itu masya Allah langsung hafal. Kalau dibaca biasa nggak hafal dia. Wah berarti ini otaknya otak kanan Pak ya apa ya? Bukan otak kiri. Kalau otak kiri kan apa Pak? Istilahnya dalam ilmu apa itu psikologi otak kiri kayak menghafal, tapi kalau otak kanan kan imajinasi dan lain-lain. Ini cepat hafalnya, tapi nggak paham. Di awal nggak paham, tapi sekedar apa? Hafal itu. Iya, dulu kita diadakan lomba. Yuk, lomba 300 bait aja. Udah Al-Furqan, baca sampai 500 bait. Karena waktu itu lomba 300 bait. Yang paling pertama dikasih hadiah apa begitu. Anak kalah. Anak-anak keburu pindah itu ke Jember juga. Tahun terakhir itu nggak selesai. Separuh bait 500 bait.
Insya Allah kalau mau dihafal mudah. Mudah. Apalagi tahu artinya. Jadi insya Allah setelah mid ya kita start. Buat apa? Buat apa? Pengumuman ya. Pengumuman yang agak resmi. Kopas ubah ininya Pak ya. Kopas di share di grup kita kelas takmili dan yang sudah lulus. Nah, alhamdulillah ini setiap hari Rabu bersama Ana akan dilanjutkan pembelajaran alfiyah untuk mengupgrade Pak ya. Nah, kalau mobil di restorasi gitu ya. Ya mengupgrade apa? Garam Pak ya. Nah, ilmu nahu kita. Ilmu alat kita. Dan di sana ada sorofnya juga, bayangkan Pak. Alfiyah itu bukan nahu aja, ada sorofnya. Ini sorofnya di akhir-akhir. Awalnya nahu. Ada muqaddimah 10 bait kalau nggak salah. Anak lupa ini. Padahal dulu hafal. Anak penggalannya misalkan wal ismu minhu mu'rabun wa mabni isyabahin minal hurufi mudni fasyabihil wad'i fi ismi jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kan yabatin anil ismi bila ta'assurin wa kaftikorin usila. Itu salah satunya. Wal ismu isim itu minhu mu'rabun wa mabni. Ada yang mu'rab, ada mabni. Terus beliau wal ismu minhu mu'rabun wa mabni lisyabahin minal hurufi mudni. Kenapa kok isim itu mabni? Karena dia itu mirip dengan huruf. Kemiripannya ada 3 nanti. Huruf dalam kemiripan dalam bentuk, ya itu penjelasan dalam syair. Itu salah satu contoh bait syair. Tabilahuna hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.